Evaluasi adalah serangkaian proses atau kegiatan untuk menemukan atau menentukan gambaran dari kualitas sesuatu. Dan evaluasi pembelajaran berarti untuk menentukan kualitas dari pembelajaran tersebut. Lalu kegiatan evaluasi meliputi kegiatan penilaian dan juga kegiatan pengukuran. Yang seluruh kegiatan pengukuran dan penilaian tersebut prosesnya dari awal sampai akhir itulah yang dinamakan evaluasi. Lalu kemudian hasil dari evaluasi ini akan menjadi suatu gambaran bagaimana kualitas peserta didik atau kualitas sesuatu hal. Itulah kegunaan dari evaluasi. Jadi evaluasi bukanlah suatu produk, melainkan evaluasi adalah suatu proses itu tersendiri. Pengertian pengukuran. Pengukuran atau measurements menurut Allen dan Yen adalah penetapan angka bagi individu dengan cara sistematis yang mencerminkan sifat atau karakteristik dari individu. Yang kedua, menurut Ana Sudijono, pengertian pengukuran adalah kegiatan untuk mengukur sesuatu. Dari beberapa definisi tadi dapat dikatakan bahwa pengukuran adalah suatu proses pemberian angka atau deskripsi numerik kepada individu. Hasil dari pengukuran ini berupa angka. Nah, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pengukuran ini bersifat kuantitatif. Pengertian penilaian. Penilaian menurut Sidin, Ali, dan Khairuddin adalah proses penentuan kualitas suatu objek dengan membandingkan hasil-hasil ukur dengan standar penilaian tertentu. Nah, dari pengertian ini dapat dipahami tiga makna. Yang pertama, penilaian dalam pendidikan adalah suatu proses untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi peserta didik. Yang kedua, mengenai penilaian ini menjawab pertanyaan sebaik apa hasil belajar peserta didik dalam prestasi seorang peserta didik. Yang ketiga, hasil dari penilaian ini bersifat kualitatif atau perlu pengkategorian. Yang selanjutnya yaitu tujuan evaluasi pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran ini dibagi menjadi dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Tujuan evaluasi pembelajaran secara umum yaitu untuk menghimpun berbagai keterangan yang dialami oleh para siswa setelah mereka mengikuti pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Kemudian untuk mengukur dan menilai efektivitas pembelajaran dan berbagai metode yang diterapkan oleh para pendidik dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian secara khusus yaitu rangsangan kegiatan siswa dalam menempuh program pendidikan, karena tanpa evaluasi tidak mungkin ada kegairahan pada diri siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya. Kemudian untuk mencari dan menemukan apa faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan siswa dalam mengikuti program pendidikan sehingga dapat dicari jalan keluarnya. Baik, di sini saya akan membahas tentang fungsi evaluasi pembelajaran secara umum, yaitu untuk mengetahui kemajuan belajar peserta didik dan memberikan dorongan kepada peserta didik yang memiliki prestasi, serta laporan bagi kedua orang tua peserta didik hasil penilaian yang berbentuk rapot. Dan selanjutnya yaitu evaluasi pembelajaran sebagai pendidik memberikan landasan untuk mengetahui informasi yang sangat berguna serta memberikan bahan untuk menetapkan sebagai status peserta didik. Dan selanjutnya yaitu fungsi evaluasi sebagai administratif, yaitu memberikan laporan dan memberikan bahan-bahan keterangan data dan memberikan gambaran. Prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Pertama, komprehensif, yakni kegiatan evaluasi pembelajaran harus dilaksanakan secara menyeluruh. Kedua, kegiatan evaluasi pembelajaran harus mengacu pada tujuan pembelajaran. Ketiga, objektif, yakni kegiatan evaluasi harus sesuai dengan kenyataan yang ada. Keempat, kooperatif, yaitu dalam kegiatan evaluasi harus bekerja sama dengan pihak tertentu. Kelima, continue, yaitu kegiatan evaluasi pembelajaran harus dilaksanakan secara terus-menerus. Dan yang terakhir yaitu praktis. Maksudnya adalah mudah digunakan baik bagi yang menyusun evaluasi ataupun yang menggunakannya. Saya akan menjelaskan atau membahas jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Di sini saya akan menyebutkan 2 poin saja atau 2 jenis ya. Yang pertama yaitu evaluasi berdasarkan tujuan. Nah, evaluasi berdasarkan tujuan ini ada 5 poin ya. Jadi di dalamnya ada dibagi-bagi lagi gitu. Yang pertama
evaluasi selektif, yang kedua evaluasi penempatan, yang ketiga evaluasi sumatif, yang keempat evaluasi formatif, yang kelima evaluasi diagnostik. Nah, itu dari evaluasi berdasarkan tujuan. Nah, selanjutnya jenis evaluasi pembelajaran yang kedua, yaitu evaluasi berdasarkan sasaran. Poin-poinnya di sini sama, ada 5. Akan saya sebutkan. Yang pertama, evaluasi input. Yang kedua, evaluasi konteks. Yang ketiga, evaluasi outcome atau lulusan. Yang keempat, evaluasi proses. Yang kelima, evaluasi hasil atau produk. Yang ketiga adalah evaluasi berdasarkan ruang lingkup. Di sini saya akan menjelaskan secara rinci, ada 3 poin. Yang pertama, evaluasi program pembelajaran ini merupakan evaluasi yang mencakup tentang tujuan pembelajaran, isi program pembelajaran, strategi pembelajaran, lalu strategi belajar mengajar, ada juga aspek-aspek program pembelajaran yang lainnya. Lalu poin kedua, evaluasi proses pembelajaran ini merupakan evaluasi yang mencakup kesesuaian antara proses pembelajaran dengan garis-garis besar program pembelajaran yang ditetapkan, kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran tersebut, lalu kemampuan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Poin selanjutnya yang ketiga, evaluasi hasil pembelajaran merupakan evaluasi yang mencakup tingkat penguasaan para siswa terhadap tujuan pembelajaran yang ditetapkan, baik umum ataupun khusus, dilihat dalam aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Lalu yang keempat, ada evaluasi berdasarkan objek. Ini dibagi dalam 3 bagian, saya akan menjelaskannya ya. Yang pertama, evaluasi input. Ini merupakan evaluasi yang mencakup kemampuan pribadi, sikap, dan keyakinan. Lalu ada evaluasi output. Nah, ini merupakan evaluasi yang mengacu pada ketercapaian hasil pembelajaran. Dan poin ketiga adalah evaluasi transformasi. Ini merupakan evaluasi terhadap unsur-unsur transformasi proses pembelajaran. Misalnya materi, media, metode, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, yang kelima, ada evaluasi berdasarkan subjek. Ada 2 ya. Yang pertama, evaluasi internal. Ini merupakan evaluasi yang dilakukan oleh orang dalam sekolah sebagai evaluator. Misalnya adalah guru. Lalu yang kedua, ada evaluasi eksternal. Ini merupakan evaluasi yang dilakukan oleh orang di luar sekolah sebagai evaluator. Misalnya orang tua dan juga masyarakat. Kesimpulannya, evaluasi pembelajaran ini dapat kita simpulkan sebagai proses pengumpulan data fakta yang secara sistematis. Nah, adapun evaluasi pembelajaran ini dapat digunakan untuk mengetahui dan mengukur kemampuan atau perubahan yang dialami oleh peserta didik dan siswa yang telah melalui berbagai proses kegiatan pembelajaran. Dan secara umum juga, evaluasi pembelajaran ini adalah proses penentuan nilai dari suatu proses pembelajaran berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan. Nah, melalui kegiatan pengukuran dan penilaian, maka evaluasi pembelajaran ini dapat dilakukan. Nah, evaluasi pembelajaran ini dapat dikatakan berjalan dengan baik ketika tujuan-tujuan dari evaluasi pembelajaran tersebut telah dicapai dan menggunakan prinsip-prinsip yang telah teman saya jelaskan terlebih dahulu tadi. Dan yang paling penting, yang terakhir adalah evaluasi pembelajaran ini merupakan laporan akhir dari suatu proses pembelajaran, di mana itu khususnya laporan tentang kemajuan, tingkat kemampuan, dan prestasi belajar siswa yang telah melalui berbagai rancangan pembelajaran yang telah ia lewati. Mungkin begitu saja mengenai pembahasan evaluasi pembelajaran dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.